Halo, kami dari kelompok 5, Stase Keperawatan Maternitas, Program Studi Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, akan menjelaskan terkait pencegahan gangguan sistem reproduksi wanita dengan cerdik. Sebelumnya, organ reproduksi itu apa sih? Organ reproduksi merupakan alat dalam tubuh yang berfungsi untuk suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Lalu apa sih tugas dan fungsi alat reproduksi pada wanita? Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan saluran yang elastis yang dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Otot vagina ini bisa melebar dan menyempit. Terbukti pada saat melahirkan, vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Yang kedua ada serviks. Serviks dikenal juga dengan istilah mulut rahim. Serviks memproduksi cairan berlendir yang biasanya disebut mukus untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Kemudian ada rahim. Rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin hingga siap untuk dilahirkan. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi adalah organ yang dikenal dengan istilah saluran telur. Saluran telur adalah sepanjang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang kurang lebih 10 cm. Saluran ini menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi disebut fimbria berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Sejak pubertas setiap bulan secara bergantian, ovarium melepas satu ovum atau sel telur dari folikel de Graaff atau folikel yang telah matang. Peristiwa ini disebut ovulasi. Masalah kesehatan reproduksi wanita. Adapun masalah kesehatan reproduksi wanita antara lain, yang pertama ada gangguan haid. Biasanya wanita mengalami gangguan haid seperti perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yang dikenal dengan istilah hipermenorea atau menoragia. Kemudian masalah gangguan haid lainnya seperti keadaan di mana seorang wanita tidak haid lebih dari 3 bulan atau biasa disebut amenorea. Perdarahan pada rahim yang tidak normal adalah perdarahan di luar siklus haid. Dapat disebabkan oleh kelainan organik, sistemik, dan fungsi alat reproduksi. Yang kedua infeksi atau biasa disebut keputihan adalah keluarnya cairan dari organ reproduksi yang paling sering menjadi alasan perempuan memeriksakan diri ke dokter. Yang ketiga ada tumor. Tumor atau keganasan pada alat reproduksi wanita dapat berasal dari rahim, ovarium, tuba falopi, dan atau organ di dalam pelvis lainnya. Cara memelihara secara umum organ reproduksi wanita. Yang pertama, mencuci vagina setiap hari. 2. Usahakan dalam keadaan kering. 3. Hindari celana dalam yang ketat. 4. Usahakan celana dalam dari bahan katun. 5. Gunakan sabun pembersih vagina dengan pH 4-5. Selanjutnya ada pencegahan gangguan reproduksi dengan menggunakan metode cerdik. Mari kita bahas. C. Cek kesehatan secara rutin. Beberapa metode antara lain yaitu IVA dan pemeriksaan sitologi atau pap smear. Selanjutnya, enyahkan asap rokok. Seorang perokok pasif yang terpapar asap rokok akan mengalami penurunan sistem imun untuk melawan virus HPV dan akan menyebabkan terjadinya kanker serviks. R. Rajin olahraga. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, mencuci pakaian, mengepel, dan sebagainya. Olahraga seperti push up, lari ringan, bermain bola,
senam, dan sebagainya. D. Diet yang seimbang. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. I. Istirahat cukup. Menjaga pola istirahat yang dianjurkan untuk orang dewasa, yaitu 7-8 jam sehari. K. Kelola stres. Mengelola pikiran yang positif, melakukan meditasi dan yoga.